Selamat pagi adik-adik. Salam kenal, nama saya Kania yang akan membawakan saat teduh pada pagi hari ini. Adik-adik, sebelum kita membaca akan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa ya adik-adik ya. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan, sehingga kami boleh bangun dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Pada pagi hari ini, kami akan bersaat teduh, Tuhan pimpin, Tuhan beri pengertian, sehingga kami dapat mengerti dan membaca firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Kejadian 10 ayat 1 sampai dengan ke-5. Kakak akan membacakannya ya buat adik-adik sekalian. Inilah keturunan Sem, Ham, dan Yafet, anak-anak Nuh. Setelah air bah, lahirlah anak-anak lelaki bagi mereka. Keturunan Yafet ialah Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesak, dan Tiras. Keturunan Gomer ialah Askenas, Rifat, dan Togarma. Keturunan Yawan ialah Elisa, Tarsis, orang Kitim, dan orang Rodanim. Dari mereka itulah tersebar bangsa daerah pesisir. Itulah keturunan Yafet, masing-masing di tanah mereka dengan bahasa mereka menurut kaum dan bangsa mereka. Adik-adik yang kekasih, selamat pagi, selamat berjumpa dengan kakak. Hari ini melalui firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengarkan adalah sebuah kisah yang luar biasa. Yang sudah sering kita dengarkan, siapa yang tidak tahu kisah Nuh? Istrinya, anak, dan menantunya. Apalagi kisah Nuh dengan air bah. Wah, kalau mendengar kisah Nuh dengan air bah itu sangat menakutkan ya adik-adik. Air bah diturunkan oleh Allah karena ulah manusia itu sendiri yang tidak mau dengar-dengaran dan taat dengan perintah Tuhan. Manusia banyak melakukan tindakan yang membuat hati Tuhan sedih. Tetapi berbeda dengan Nuh adik-adik serta keluarga. Nuh adalah orang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejaman dan memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Seperti yang tertulis dalam kitab Kejadian 6 ayat yang ke-9. Bukan hanya Nuh, tapi juga istrinya Sem, Ham, dan Yafet, yang merupakan anak-anaknya serta 3 orang mantunya. Maka dari itu, mereka semua selamat dari peristiwa air bah. Oh iya, setiap binatang, betina dan jantan selamat juga adik-adik. Hari ini kita mau belajar dari kehidupan salah satu anak Nuh, yaitu Yafet. Kalau kita lihat lagi dari bacaan tadi, keturunan Yafet itu banyak sekali. Baik anak dari Yafet, cucu dari Yafet, dan lainnya. Seperti yang tertulis dalam Kejadian 10 ayat 2 sampai dengan 5 ya adik-adik ya. Yafet adalah seorang anak yang baik, serta seorang anak yang bertanggung jawab, menjaga keluarganya, apalagi menjaga orang tuanya, Nuh. Adik-adik bisa baca juga di dalam Kejadian 9 ayat ke-23, bagaimana Yafet menjaga dan melindungi Nuh, ayahnya.
Ketika Nuh dalam keadaan mabuk, adik-adik, Yafet juga menyadari bahwa kehadirannya di dunia ini karena anugerah yang Tuhan berikan. Apapun keadaannya, Yafet menyadari bahwa dia lahir di dunia ini memiliki tujuan yang sangat istimewa yang sudah Tuhan rancangkan dalam hidupnya. Adik-adik juga bisa baca di dalam Yeremia 1. Kita buka adik-adik ya. Yeremia 1 ayat yang kelima. Kakak akan membacakan buat adik-adik ya. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Sama dengan kita semua, Tuhan juga menghadirkan kita, tante kita, oma kita, opa kita, adik-adik, mama, papa, dan kita semua di tengah dunia dengan rancangan dan tujuan yang istimewa. Apapun keadaan adik-adik saat ini. Oh iya, adik-adik, bagi Tuhan, adik-adik, mama, papa, dan kita semua adalah anak-anak Tuhan yang istimewa dan berharga di mata Tuhan. Wah, senang ya adik-adik kalau kita menjadi anak Tuhan. Tapi jangan lupa, kalau jadi anak Tuhan, wajib taat melakukan apa yang Tuhan Allah perintahkan kepada kakak, kepada adik-adik, dan semua kita. Jangan nakal, jangan suka bohong, jangan suka berkelahi, rajin baca firman Tuhan, serta melakukan dan masih banyak yang ajaran Tuhan yang baik untuk kita semua, bahkan untuk adik-adik. Satu lagi, adik-adik, jangan lupa bersyukur sama Tuhan. Apapun keadaan adik-adik, keadaan kakak, senang, sedih, tetaplah bersyukur sama Tuhan dengan apapun yang ada pada kita. Jadi adik-adik ditekankan, kita harus tetap mengucap syukur dalam segala hal. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik dan memberkati kita semua. Amin. Adik-adik, kita akan tutup di dalam doa ya. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau Tuhan telah mengajarkan kami untuk selalu mau bersyukur, mau mengikuti perintah yang Tuhan ajarkan untuk kami. Biarlah kelanjutan dari kami setelah kami bersaat teduh ini, kami mau melakukan apa yang Tuhan mau untuk kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih adik-adik, salam sehat.